Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jamaah salat subuh Masjid Jamaat Subah yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang sejuk hari ini kita masih diberi kelonggaran hati, keringanan langkah untuk hadir menghidup-hidupkan hari-hari di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah nanti kita tetap diberi kekuatan sampai seterusnya walaupun bulan Ramadan telah berakhir. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mari kita perbarui rasa takzim kita, rasa hormat kita, rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam serta sholawat senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, dan Allah mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan insya Allah nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tadi pembawa acara telah menyampaikan bahwasanya tema hari ini adalah bahwasanya kita manusia itu adalah hanya kumpulan hari-hari. Bagi yang sudah 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, mungkin ada yang 70 tahun ke atas, mungkin masih ingat, tiba-tiba ingat dulu masih kecil, main-main, kemudian agak dewasa, bersekolah dengan segala macam ceritanya, kemudian setelah bersekolah, kita bekerja, setelah bekerja, tenaga kita luar biasa kuatnya, bekerja keras dan lain sebagainya. Tiba-tiba umur 40 tahun kita merasa bahwasanya badan kita ini sudah nggak selincah, nggak sefit dahulu ketika muda. Kita semua pasti merasakan, tapi yang pemuda mungkin belum merasakan. Tapi yang 40 ke atas itu pasti merasakan, dibanding vitalitas kita di umur di bawah 30 tahun akan berbeda ketika umur setelah 30 tahun. Setelah umur 30 tahun itu pasti berbeda ya dengan umur sebelum 40 tahun. Begitu seterusnya, kita melemah dan tanda-tanda penuaan itu sudah muncul di dalam diri kita. Rambut mulai memutih, kulit mulai tidak kencang lagi, dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu sekalian, itu semua itu adalah kehendak Allah, sunnatullah kepada hambanya ini yang bernama manusia. Kita ini seperti tanaman, kalau diibaratkan dalam Quran, tanaman yang mulai dari biji tumbuh,
mendapat media tanam yang bagus, tumbuh menjadi kuat, menghasilkan buah-buahan yang lebat, bermanfaat bagi masyarakat sekitar, kemudian lama-lama menguning, kemudian rontok, kemudian mulai menyusut dan akhirnya akan mati. Semua manusia itu pada hakikatnya kehidupannya adalah demikian. Jamaah rahimakumullah, kalau dipikir-pikir kita ini sebenarnya hanya menjalani hari-hari kita yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebetulnya semakin sedikit hari-hari yang tersisa bagi kita. Istilahnya kalau di HP mungkin itu baterai kita, mungkin di awal itu full charge. Nah kemudian karena digunakan dari waktu ke waktu, maka kemudian dayanya itu semakin menipis, dan kalau HP dalam diri manusia ini tidak bisa dicas lagi, dimudahkan lagi, ya, tidak bisa dimudahkan lagi, dan kita harus menjalani kehidupan ini, kehilangan hari-hari kita yang lalu, mungkin sudah 40 tahun yang lalu hilang, 50 tahun yang lalu sudah hilang, nggak akan kembali, 60 tahun yang lalu sudah nggak akan kembali, dan kita sebenarnya tinggal menjalani sisa-sisa hari kita di dunia ini. Setiap saat kita ini akan dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala, siap tidak siap. Seperti itu. Ulama terkemuka di zaman dahulu, Imam Hasan Al-Basri telah mewasiatkan kepada kita semua bahwasanya manusia itu sebetulnya hanya kumpulan hari, di mana dia menjalani hari sekarang ini, kemudian melangkah ke besok, sebetulnya sudah hilang satu hari yang merupakan jatah dia, sampai nanti dia menghabiskan jatah harinya dan kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebetulnya yang menyadari hakikat hari ini, hakikat waktu, maka di sisa umurnya itu tidak akan menyia-nyiakan waktu yang tersisa yang Allah berikan kepada kita ini dengan sia-sia belaka. Dia akan menyibukkan dengan amal soleh, amal kebaikan yang diyakini kita semua bahwasanya itulah yang akan menjadi bekal kita untuk dipersembahkan pada Allah, sehingga nanti ketika ditimbang amalannya, maka amalan kita lebih berat dibanding amal kesalahan kita, dan insya Allah nanti jalur kita adalah jalur yang sukses, yaitu dibukakan pintu surga kepada kita, dan kita insya Allah akan hidup abadi selamanya di surganya Allah itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka mari kita hiasi sisa-sisa hari-hari kita yang masih diberikan oleh Allah ini untuk benar-benar menabung amal, mengumpulkan amal kita. Secara umum Bapak Ibu sekalian, ada dua amal yang bisa kita polakan sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal ceramah surat Al-Asr, dari awal sampai akhir. Ada dua amalan yang menjadi concern kita, menjadi perhatian kita, yaitu amal ibadah dan amal sosial. Walaupun itu jadi kesatuan, tapi kita bisa membedakannya, yaitu amal ibadah dan amal kesalehan sosial. Amal ibadah itu meliputi dua hal. Yang pertama, mentauhidi Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan amalan yang agung. Banyak hadis-hadis yang menyatakan ketika tauhid kita ini murni, ya, Allah mendapatkan hak sebagai Rabb yang kita sembah satu-satunya tanpa menyekutukan kepada suatu apapun, maka Allah itu berjanji akan
memberikan haknya kepada hambanya yang tidak menyekutukan itu, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itu barokahnya tauhid seperti itu. Kemudian aspek kedua dari amal ibadah ini adalah ibadah mahdhah kita. Salat, puasa, zakat, haji kita, begitu kita usahakan sebenar-benarnya dan kita bisa tunaikan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka insya Allah itu juga merupakan ladang pahala bagi kita semua. Dimensi kedua dari akal, Bapak Ibu sekalian, itu yaitu amal sosial, amal kesalehan sosial kepada hablum minannas, kepada sesama manusia, hubungan kita dengan sesama manusia. Itu ada dua hal yang di sana yang bisa kita perhatikan bersama. Yang pertama, akhlak kita. Kita menghiasi diri kita dengan akhlak dan kita tampilkan kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada negara kita, maka sebetulnya itu adalah ladang pahala bagi kita jika kita benar-benar meniatkan amal soleh kesaenan tadi itu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di amal sosial ini, amal muamalah ini, ya, yang kedua itu adalah bagaimana kita menjalani muamalah duniawiyah kita sesuai dengan tuntunan agama ini. Bagaimana kita bertetangga yang baik, bagaimana kita bermasyarakat yang baik, bagaimana kita bekerja di kantor yang baik, bagaimana kita berorganisasi yang baik, bagaimana kita berdagang yang baik. Maka ketika itu dilandaskan pada tuntunan agama ini, maka insya Allah itu juga menjadi ladang amal bagi kita. Kemudian timbul pertanyaan, kalau kita belum paham bagaimana tauhid yang murni itu bagaimana, apakah ibadah kita itu sudah sesuai tuntunan atau belum? Kemudian akhlak kepada diri kita ini bagaimana yang harus ditampilkan? Akhlak kepada keluarga kita itu bagaimana? Akhlak kepada masyarakat itu bagaimana? Kemudian bermuamalah duniawiyah itu bagaimana? Nah, maka mungkin bisa usul kepada takmir Masjid Jamasbah ini untuk secara intens membuat materi-materi kajian yang isinya keempat hal tadi, sehingga nanti kita bisa langsung mengamalkan. Tapi misalnya dalam Ramadan ini sudah berderet-deret materi ceramah yang sudah disusun oleh panitia, maka kita tinggal nyemplung ke, oh besok itu terkait dengan aktivitas media sosial dan penggunaannya itu di aspek mana? Oh itu di aspek muamalah duniawiyah atau mungkin di aspek akhlak, dimasukkan ke sana, dicerna kemudian diterapkan, maka itu kemudian menjadi amal kesalehan kita. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika kita bisa mengamalkan empat hal tadi, yaitu tauhid yang lurus, ibadah yang benar, akhlak yang terpuji, serta muamalat duniawiyat kita yang sempurna, maka sebetulnya kita ini telah menerima, menjalankan seruan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Keempat hal itu merupakan cerminan bagi Islam yang kafah, Islam yang totalitas, mulai dari akidah sampai muamalah duniawiyah kita. Itu ketika kita terapkan, kita mulai belajar saja, kita mulai masuk ke barisan untuk mengamalkan keempat hal tadi, maka kita sebetulnya sudah masuk ke barisan orang-orang yang menerima seruan Allah untuk berislam secara kafah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, namun demikian seringkali ketika kita sudah paham, kita kemudian lupa bagaimana
penerapannya di kehidupan sehari-hari. Lupa. Bagaimana ketika sehari-hari mulai bangun tidur dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya kita bisa belajar dari bangsa barat, Bapak Ibu sekalian. Ada buku yang mirip-mirip pemahamannya dengan kita. Buku itu judulnya adalah Life is Short. Mereka juga menyadari bahwasanya hidup ini sementara. Cuma mereka pandangannya bagaimana memaksimalkan kehidupan dunia ini supaya bermakna bagi masyarakat. Kalau di Islam mungkin lebih dekatnya hablum minan nas tadi. Kunci mereka apa sehingga bisa maju dalam hablum minan nas, bisa menciptakan segala macam kemudahan untuk manusia, bahkan semua teknologi yang kita nikmati sekarang ini adalah buah dari karya-karya mereka, yaitu time management. Bagaimana mengelola waktu dengan bagus sehingga mulai dari pagi sampai mau tidur lagi selama 1 minggu 7 kali 24 jam itu benar-benar bisa bermakna sehingga menghasilkan kemajuan yang kita nikmati saat ini. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menetapkan target. Targetnya misalnya di dalam Islam kafah tadi, bagaimana saya pengen pokoknya paham Islam tauhid yang murni itu bagaimana. Maka kemudian kita cari pengajian yang tema-temanya demikian. Saya pengen ibadah kita itu ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu bagaimana? Cari kajian-kajian yang membahas tentang hal tersebut. Sekarang sudah banyak sekali Bapak Ibu sekalian, kalau nggak sempat datang bisa buka HP, setel YouTube, ya, dan kita akan mendapati materi kajian yang sangat banyak sekali. Seperti itu. Akhlak juga demikian, ya. Kalau akhlak dan muamalah duniawiyah itu cukup rumit, maka mulai menetapkan target saya harus paham dulu. Ketika paham, kemudian kita amalkan. Bagaimana cara mengamalkan? Yaitu dengan menyusun skala prioritas. Prioritasnya kalau di dalam Islam yang bagaimana? Yang gampang-gampang dulu, ya. Atau kalau yang sudah paham itu yang dampaknya besar. Contohnya amalan-amalan yang memiliki prioritas yang tinggi, misalnya mentauhidkan Allah, itu yang dikejar dulu. Kemudian yang kedua birru walidain, kemudian menyayangi anak yatim. Nah, itu amalan-amalan yang utama. Sholat tepat waktu, zakat jangan sampai lupa. Nah, itu semua menjadi prioritas kita sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan dari amal kita yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, semoga dengan apa yang kita bahas pada pagi hari ini, kita semua bisa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita sudah lulus mendapatkan atau mengikuti seruan Allah untuk menjalani Siyam Ramadan ini dengan kesungguhan hati, ketulusan hati, dan hanya mengharap ridha Allah. Maka kita sambut seruan-seruan Allah yang lainnya, yaitu dengan mengisi hari-hari kita dengan amal soleh dan menghiasi hidup kita dengan Islam yang kafah, dengan tauhid yang benar, ibadah yang sesuai tuntunan Rasulullah, akhlak yang terpuji, serta praktek-praktek muamalah duniawiyah yang benar-benar sesuai dengan tuntunan agama ini. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan itu semua, dan Allah selalu melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita benar-benar menjadi hamba-hambanya yang beriman, bertakwa, dan menjadi hamba yang husnul khotimah nantinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.